KPU dan yang saya sayangi adik-adik, teman-teman, dan kakak-kakak seperjuangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dengan penuh kegembiraan. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah. Langsung saja saya bacakan judul literasi yang akan kami bawakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Afifah sebagai narator. Baiklah, literasi dari kami kelas 8C berjudul Cinderella. Pemeran pertama, Asy Syifa sebagai Cinderella. Pemeran kedua, Acha sebagai Ibu Tiri. Pemeran ketiga, Angel dan Rahma sebagai kakak tiri. Pemeran keempat, Casey sebagai Ibu Peri. Pemeran kelima, Kenzo sebagai pangeran. Pemeran keenam, Fadil sebagai raja. Pemeran ketujuh, Vino, Sophia, Danu sebagai pengawal kerajaan. Pemeran kedelapan, Ilvan dan Samuel sebagai pengawal Cinderella. Pemeran terakhir, Dimas, Tia, Dini, Anissa, Jesslyn, Trivena, Indah, Gustina sebagai rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kota yang bernama Negeri Fairy. Kotanya sangat indah sekali. Di kota itu hidup sebuah keluarga, seorang ibu yang memiliki 3 putri cantik. Salah satunya bernama Cinderella. Ia adalah putri tiri ibu itu. Sedangkan kedua saudaranya merupakan putri kandung ibu tiri itu. Kasih sayang yang diberikan pun berbeda. Cinderella selalu dimarahi oleh ibu tirinya. Setiap ada pekerjaan rumah, Cinderella lah yang disuruh untuk menyelesaikannya. Sedangkan kedua kakaknya cuma bisa duduk-duduk dan selalu dimanja oleh ibunya. Kadang Cinderella juga selalu dimarahi oleh kedua kakaknya. Sudah, diam saja, bersihkan saja ini. Walaupun Cinderella tidak bersalah, ia selalu menerima perlakuan ibu tiri dan kedua kakaknya. Ia tidak pernah dendam, bahkan Cinderella selalu berbuat baik kepada mereka. Pada suatu hari, kerajaan mengadakan sebuah pesta rakyat. Pengumuman pun ditempel di pusat kota. Setiap rakyat di kota ini diharuskan datang di pesta itu. Membaca pengumuman itu, Cinderella tampaknya tidak tertarik datang ke pesta itu. Yang ia pikirkan hanyalah pekerjaan membantu ibu tirinya. Sedangkan kedua kakaknya senangnya bermain. Mereka tertarik untuk datang ke pesta itu. Bahkan mereka membeli pakaian yang indah dan berdandan cantik. Mereka tampaknya ingin menarik hati sang pangeran. Aku ingin membeli pakaian yang bagus dan
cantik. Siapa tahu pangeran tertarik padaku. Kamu juga ibu, kalau aku jadi istri, pasti ibu senang kan? Iya anakku, terserah kalian saja. Semoga pangeran tertarik pada salah satu di antara kalian. Tanpa sengaja, Cinderella mendengarkan obrolan mereka. Tampaknya Cinderella berubah pikiran. Ia ingin mencoba datang ke pesta itu. Kamu nguping pembicaraan kami ya Cinderella. Kamu tidak usah datang ke pesta itu. Awas aja kalau sampai datang. Sinar itu sudah kelihatan datang. Cinderella menangis sedih karena ucapan ibu tiri dan kedua kakaknya itu. Cinderella menangis sejadi-jadinya hingga tak terasa ia tertidur dalam tidurnya. Yang masih setelah sadar, Cinderella tiba-tiba mendengar suara. Pergilah ke pesta kerajaan. Cinderella, kamu harus kembali sebelum jam 12 malam. Karena jam 12 malam semuanya akan kembali seperti semula lagi. Setelah itu berangkatlah Cinderella menuju pesta kerajaan. Ia naik kereta kuda dengan dua pengawal di sampingnya. Begitu Cinderella masuk kerajaan, semua terkejut melihat kecantikan Cinderella seperti putri kerajaan. Pangeran yang juga melihat Cinderella sangat kagum, bahkan pangeran menyambut Cinderella dan mengajaknya menari di pesta itu. Cinderella hanya terdiam tersipu malu. Pangeran masih penasaran dan terus mengajukan pertanyaan. Tak terasa waktu sudah hampir jam 12 malam, Cinderella yang sedang asyik mengobrol dengan pangeran lalu pamit pulang. Cinderella langsung berlari menuju kereta kuda dan langsung berangkat pulang. Ketika mau keluar kerajaan, Cinderella tak tahu kalau sepatu yang kanan jatuh. Ia tak sadar. Pangeran tampak gelisah melihat Cinderella pulang. Ia mengejar Cinderella, namun tak berhasil menemukannya. Di depan gerbang kerajaan, Pangeran menemukan sebuah sepatu kaca milik Cinderella. Pangeran tersenyum dan yakin bisa menemukan Cinderella. Keesokan harinya, Pangeran mengadakan sayembara di rumah ke rumah. Pangeran sendiri yang menyaksikan para wanita di kota itu mencobakan sepatu kaca apakah cocok atau tidak. Kenapa sepatu ini tidak mau denganku? Padahal aku ingin sekali menikahi sang pangeran. Jangan menangis anakku. Tidak mau anakku menikah sama pangeran. Terima kasih telah mencari.
Hingga saat sampai di rumah Cinderella, kedua kakak tiri Cinderella pun ikut mencobanya. Walaupun ukuran sepatu tidak cocok, namun mereka tetap memaksa memakai sepatu kaca itu hingga kakinya lecet. Pangeran pun geleng-geleng kepala menyaksikan kejadian itu. Ada apa? Tidak muat. Apa cuma ada kalian yang di rumah? Iya, hanya kami yang di rumah. Kamu belum mencoba sendiri sepatu ini. Sekarang jadi kamu untuk mencobanya. Cinderella pun mencoba sepatu kaca itu. Namun apa yang terjadi? Ternyata sepatu kaca itu pas dan cocok di kaki Cinderella. Kamu adalah putri itu. Pangeran, putri itu sudah kami temui. Pangeran yang sedang menunggu di luar rumah Cinderella bergegas masuk menemui Cinderella. Sebelum pangeran masuk, ibu peri merubah Cinderella seperti waktu datang ke pesta itu dengan gaun yang cantik menawan. Pangeran kagum melihat Cinderella. Cinderella akhirnya diajak pangeran ke kerajaan. Raja menyambut dengan senang karena anaknya sudah menemukan pujaan hati. Selamat aku, kau telah menemukan jodoh yang tepat. Kini Cinderella menjadi putri kerajaan yang tetap rendah hati. Walau kini Cinderella sudah menjadi keluarga kerajaan, ia tetap tidak lupa kepada ibu dan kakak tirinya. Cinderella tidak pernah dendam dengan mereka. Justru Cinderella selalu mengirimkan hadiah untuk mereka di rumah. Dan akhirnya dongeng Cinderella ini diakhiri dengan penuh. Pesan moral dari cerita Cinderella yang bisa saya dapatkan, salah satunya tentang kesabaran. Cinderella selama ini hidup dengan sabar dan rendah hati meski selalu diperlakukan buruk oleh ibu dan kedua kakak tirinya. Sekian literasi dari kelas 8C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Christian Tegatoro. Saya di kelas 7D ingin menyampaikan apa makna dari literasi ini. Makna dari literasi ini adalah kalau kita menjadi orang yang penyabar, kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.